Selamat sore Pak Krik dan teman-teman, perkenalkan nama saya Lorencia Agnes KG dengan NIM 21I20022, Prodi Nutrisi dan Teknologi Kuliner. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video reaction tugas agama 03. Pada materi 1, ringkasan yang saya peroleh dari video tersebut adalah kita diperbolehkan mengasihi sesama yang memiliki budaya atau agama yang berbeda dengan kita, karena setiap agama diajarkan untuk menyebarkan cinta kasih pada sesama. Cinta kasih merupakan hal yang luas dan universal. Konsekuensi dari cinta terbagi menjadi dua sisi, yaitu kita dapat merasa bahagia dan sedih. Cinta kasih dibedakan secara manusiawi dan ilahi. Jika kita fokus terhadap cinta kasih manusiawi, kita masih merasakan rasa sakit dan penderitaan. Sedangkan jika kita fokus terhadap cinta kasih ilahi, kita selalu merasa baik. Tapi manusia memiliki dua sisi, yaitu baik dan jahat. Maka kita harus mengendalikan diri kita untuk bisa menyebarkan cinta kasih. Manusia tidak boleh egois dengan hanya mengasihi sesama yang seagama atau sebudaya dengannya, agar nilai kemanusiaan tidak hancur. Pertanyaan dari video materi 1 adalah, tulis makna pengampunan dalam ajaran agama Anda masing-masing, beri dasar kutipan kitab suci yang sesuai. Dalam iman Katolik, makna pengampunan memiliki arti pelepasan dari dosa kesalahan, dan Allah adalah Bapa yang baik yang mau mengampuni umatnya, separah apapun kesalahan manusia. Kebaikan Allah Bapa ini nyata dalam kehadiran Yesus Kristus di bumi ini untuk menebus dosa manusia. Maka sebagai manusia kita diajak untuk memperoleh pengampunan dan juga bersedia mengampuni sesama dan membuang segala rasa dendam yang ada. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci dalam Efesus bab 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam materi kedua, ringkasan yang saya peroleh adalah kesehatan spiritual sangat berdampak pada kesehatan mental dan bumi. Semakin manusia memiliki sikap suci, semakin jauh dari kemarahan, benci, dan dendam. Religiusitas adalah kesatuan agama atau keyakinan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pengampunan harus menjadi tradisi dalam diri manusia. Dalam ajaran iman Kristiani, kita harus memaafkan sesama manusia seperti dalam doa Bapa Kami. Dalam agama Buddha, pengampunan adalah syarat akan harmoni dengan dunia, dan jika manusia sudah memaafkan dan dimaafkan, maka ia akan di dalam keharmonisan. Dalam tradisi Hindu, orang akan melepaskan diri dari kebencian apabila sudah mengampuni, dan ia akan terbebas dari rasa sakit. Dan ia juga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam tradisi Islam, jika manusia bisa mengampuni, maka bisa saling menyembuhkan dan memelihara. Dan dalam tradisi Yahudi, manusia diajak untuk bertobat supaya manusia selalu senantiasa selamat. Pertanyaan dari video materi kedua adalah, jelaskan salah satu contoh pengampunan di dalam kitab sucimu, apa penyebab lahirnya kemampuan mengampuni, dan apa dampak dari kemampuan manusia untuk mengampuni ke depannya. Salah satu contoh pengampunan yang ada di dalam kitab suci adalah kisah Zakheus yang merupakan seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh orang Yahudi karena menarik uang lebih banyak daripada yang seharusnya. Kisah pengampunan dan pertobatan Zakheus ini tertulis dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Saat itu Yesus memasuki kota Yeriko dan di sana terdapat Zakheus. Kemudian Zakheus pun hendak melihat Yesus, namun karena ia bertubuh pendek, ia pun mencari cara dengan menaiki pohon ara. Ketika Yesus sampai di pohon ara itu, berhentilah Yesus dan memanggil Zakheus untuk turun dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Mendengar hal itu, Zakheus pun turun dan menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Namun orang-orang di situ bersungut-sungut dan tidak terima karena Yesus akan menumpang di rumah orang berdosa itu. Namun pada Injil Lukas bab 19 ayat 8 tertulis, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kembali berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Yesus pun menerima pertobatan Zakheus dan dia menyelamatkan Zakheus dari dosa seperti yang tertulis dalam Lukas 19 ayat 9-10.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kisah ini menjelaskan bagaimana Yesus mau menerima pertobatan Zakeus dan mengampuni dosa Zakeus. Zakeus juga mau mengakui kesalahannya dan menerima Tuhan dalam dirinya. Yesus hadir di bumi ini untuk menyelamatkan anaknya yang hilang tanpa memandang latar belakang manusia. Penyebab lahirnya kemampuan mengampuni adalah menurut saya karena kita adalah anak Allah yang tumbuh dilingkupi rasa cinta kasih. Maka seburuk apapun manusia pasti memiliki rasa cinta kasih dalam dirinya. Tuhan adalah cinta kasih, maka anak-anaknya pun pasti memiliki cinta kasih. Maka lahirlah rasa untuk peduli kepada sesama, salah satunya dengan sikap saling mengampuni antar umat manusia. Selain itu, kita diundang oleh Allah untuk mematuhi hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam Injil Markus bab 12 ayat 31 sampai 34. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan juga berkehendak agar kita mengampuni sesama manusia, agar kita pun juga diampuni dosanya oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Matius bab 6 ayat 14 sampai 15. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dampak dari kemampuan manusia untuk mengampuni ke depannya menurut saya, keharmonisan antar umat manusia akan tercipta dan kerajaan Allah akan tersebar di seluruh muka bumi. Rasa dendam, sikap egois yang ada di dalam diri manusia juga akan hilang, sehingga tujuan kita dalam menciptakan kedamaian dan kebahagiaan akan hadir dalam kehidupan kita. Pada materi C, pertanyaannya membuat presentasi satu nilai atau kisah hidup dari Monsinyur Sugio Pranoto dalam bentuk video. Subjudul yang saya pilih dan saya baca dari e-book Kilasan Kisah Sugio Pranoto adalah Monsinyur Sugio Pranoto dan Tantangan Pewartaan. Pada awal pergumulan Monsinyur Sugio Pranoto di bidang pewartaan, agama Katolik yang ada di Pulau Jawa belum begitu dikenal dan masyarakat masih belum bisa membedakan mana yang Katolik dan Protestan. Dalam usahanya memberikan kesaksian akan Kristus, beliau menggunakan cinta kasih yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang dapat saya ambil adalah Monsinyur Sugio Pranoto menggunakan cinta kasih dalam pewartaannya dan cinta kasih sifatnya nyata dalam kehidupan kita. Beliau memperkenalkan Kristus menggunakan jalan cinta kasih karena kasih adalah Kristus dan kasih ada di dalam setiap diri manusia. Maka dengan kita menebarkan cinta kasih kepada sesama manusia, berarti kita juga turut melakukan pewartaan kerajaan Allah. Monsinyur Sugio Pranoto juga mendorong berbagai usaha yang dilakukan untuk memperkokoh iman, yaitu dengan pembentukan organisasi, berbagai pertemuan, hingga pentas seni yang dapat memaksimalkan pendidikan iman. Nilai yang dapat saya ambil adalah Monsinyur Sugio Pranoto dalam mencapai tujuannya menggunakan seluruh akal dan tenaganya tanpa rasa lelah. Maka saya diingatkan untuk selalu mengusahakan tujuan saya demi kemuliaan Allah yang lebih tinggi. Sekian video reaction dari saya, terima kasih.